Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan membahas Keluaran pasal 4 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Nah, kata utuslah ini adalah suatu ungkapan perintah. Jadi Musa di sini seolah-olah memerintahkan Allah untuk mengutus orang lain saja, siapa saja, yang penting bukan saya, kata Musa. Tentu saja atas pernyataan Musa ini, maka bangkitlah ayat ke-14. Murka Tuhan terhadap Musa, ya. Tapi Allah berfirman di sini, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Jadi di sini Allah marah atas apa yang Musa ucapkan. Tetapi dalam kemarahan Allah tersebut, Allah bersedia untuk bekerja pada level pemahamannya Musa. Nah, di sini kita belajar di Keluaran 4 ayat 13-14 bahwa Allah yang berdaulat itu sesungguhnya adalah Allah yang penyayang, pengasih, dan panjang sabar. Ya, Musa memang tidak mempercaya Allah. Musa itu tidak beriman kepada Allah. Ya, tetapi Allah yang penyabar itu terus bersedia untuk turun ke levelnya Musa dan bekerja dengan tingkat pemahaman Musa. Dan Allah lalu yang penyayang, pengasih, dan penyabar ini menyediakan seorang pendamping bagi Musa, yaitu seorang Harun. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa Allah itu tidak menyediakan Harun setelah Musa itu berdalih, ya. Tetapi Allah sudah mempersiapkan Harun, bahkan kemungkinan besar sebelum Allah berbicara kepada Musa. Karena Allah Maha Tahu dan Allah sudah menyediakan orang yang tepat untuk mengatasi pemahaman Musa tentang dirinya bahwa dia itu terbatas. Ya. Dengan demikian, kita memahami di sini bahwa Allah yang berdaulat itu penyayang. Penyayang ini artinya adalah pemaaf. Allah tahu bahwa mungkin cara-cara Musa itu kurang tepat, ya. Tapi Allah kita adalah Allah yang senantiasa memaafkan, ya. Bila kita tidak beriman atau mungkin kita juga tidak mau, ya, mematuhi perintah Tuhan. Dan Allah yang pengasih adalah Allah yang tidak memiliki batasan saat mengasihi umat manusia. Dan tentu saja Allah yang panjang sabar, itu hanya Allah yang memiliki panjang sabar ini. Jadi kalau kita tahu titel atau atribut tentang penyayang, pengasih, dan panjang sabar di dalam perjanjian lama, ketiga atribut ini hanya diberikan kepada Allah, ya, tidak pernah kepada manusia. Dan kita ambil kesimpulan di sini, Keluaran 4 ayat 13 dan 14, bahwa manusia itu memang suka membangkang, ya, tidak beriman kepada Allah. Tapi puji Tuhan untuk Allah yang penyayang, pengasih, dan panjang sabar. Allah tidak langsung marah, tetapi bahkan Allah sudah mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang pada saat itu Musa pikir ia butuhkan. Ya, jadi Allah yang pengasih, penyayang, dan panjang sabar ini bersedia untuk bekerja dengan tingkat pemahaman Musa, ya, dengan tingkat pemahaman kita, dan khususnya dalam kondisi keterbatasan Musa. Dalam hal ini Allah mempersiapkan seorang pendamping, ya, pendamping yang bukan saja datang untuk melayani, membantu, tetapi datang mendampingi dengan sukacita, sebagaimana Harun itu bersukacita saat ia siap melayani bersama-sama dengan Musa. Nah, konsep ini nanti jauh di kemudian kita bisa dapati, yaitu konsep tentang tubuh Kristus. Dan kita maju lagi ke depan, kita masuk ke dalam Keluaran 4 ayat 15 dan 16.
Demikian firman Tuhan. Maka engkau, Musa ini, harus berbicara kepadanya, Harun, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Nah, di sini kita belajar tentang Allah yang berdaulat dari sudut pandang sumber segala hikmat. Jadi Allah ini bukan saja berkuasa, tetapi Allah memiliki cara paling sempurna. Bagaimana caranya untuk melakukan segala sesuatu sehingga kehendaknya terjadi dengan sempurna. Jadi Allah yang berdaulat ini memiliki hikmat bagaimana caranya mengatur bagaimana Musa bekerja sama dengan Harun si pendampingnya. Ya, ini seperti saya katakan, ini adalah pola tubuh Kristus, di mana setiap anggota tubuh Kristus memiliki tugas yang unik dan satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Nah, bagaimana Allah menyertai Musa, juga Allah yang sama dengan kuasa yang sama, penyertaan yang sama juga menyertai Harun. Jadi ini adalah konsep di mana Allah memanggil dua orang, ya, dan mereka berdua berinteraksi dengan baik, dengan sangat indahnya, dan keduanya itu mengalami anugerah penyertaan Tuhan yang sama. Ya, dan di sini diajarkan kepada Musa bahwa Musa harus berbicara kepada ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, ya. Artinya bahwa Harun harus menjadi pembicara, ya, bagi Musa, menjadi penyambung lidah. Tetapi di sini yang kita mesti perhatikan adalah baik Musa dan Harun, keduanya itu pada akhirnya masuk menggenapi panggilan mereka dengan sempurna. Artinya dengan keberadaan Harun, maka Allah tidak menggeser atau mengubah panggilan bagi Musa. Kita tahu di Efesus 2 ayat 10, di bagian akhir dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dengan hikmat Allah, tuntunan Allah, maka setiap dari kita, baik kita yang mengalami keterbatasan atau tidak mengalami keterbatasan, tetap akan menggenapi setiap panggilan kita. Ya, karena itu sudah dirancang oleh Allah jauh sebelumnya. Jadi kesimpulan apa yang kita bisa ambil di sini? Kesimpulan dari Keluaran 4 ayat 15 dari 16 adalah Allah yang berdaulat itu adalah Allah sumber segala hikmat. Dia sanggup membuat segala rancangan sehingga bahkan seseorang yang mengalami keterbatasan apapun juga tetap dapat menggenapi panggilannya. Dan jangan lupa panggilan Allah itu sifatnya universal, ya, intinya baik mereka yang mengalami disabilitas ataupun tidak. Dan dalam hikmat Allah terjadi suatu kerjasama yang berkesinambungan, saling mengisi, saling melengkapi, ya, saling menolong dan seterusnya. Oleh sebab itu artinya adalah kita harus percayakan sepenuhnya, ya, bagaimana Allah mengatur rancangan panggilannya ini, khususnya bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik, juga bagi mereka yang tidak mengalami keterbatasan fisik. Dan kita maju lagi ke depan. Keluaran 4 ayat 17 berkata demikian, "Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Tongkat ini adalah tongkat biasa. Musa menggunakan tongkat ini mungkin untuk menggembalakan ternak, atau juga untuk membantu dia berjalan karena dia sudah lanjut usia. Nah, tongkat ini hanyalah sesuatu benda mati, ya. Tidak ada hal yang spesial tentang tongkat ini. Tetapi Allah memutuskan untuk menggunakan tongkat yang biasa-biasa ini, ya, menjadi suatu alat yang dimana di situ ditanamkan suatu bentuk kuasa Allah, sehingga dengan tongkat ini Musa mengangkat tongkatnya, laut terbelah dua, Musa mengetuk dengan ke batu dan lalu air terpancur keluar, gitu ya. Intinya adalah Allah menggunakan
hal-hal yang biasa di sekitar Musa yang membantu Musa, sehingga alat ini turut mempermuliakan Allah. Jadi kesimpulan apa yang kita ambil di sini? Kesimpulannya adalah Allah menggunakan instrumen-instrumen di sekeliling kita untuk menunjukkan kuasanya. Bagi seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas, ya kadang-kadang instrumen ini bisa merupakan tongkat yang membantu kita jalan, alat pendengaran kita, berbagai alat teknologi adaptif. Zaman sekarang banyak sekali teknologi yang diciptakan manusia ya untuk membantu menopang kondisi disabilitas. Dan alat-alat ini itu adalah alat-alat yang penting. Karena Allah bisa mempergunakan alat-alat ini dan menanamkan kuasanya sehingga mereka turut mempermuliakan Allah. Tentunya bukan berarti kita memberhalakan peralatan-peralatan ini. Artinya kita jangan juga mengabaikan bahwa ada peralatan-peralatan yang bisa dipergunakan ya baik bagi mereka khususnya yang mengalami disabilitas. Jadi itu adalah akhir dari pembahasan kita tentang teologi disabilitas, khususnya tentang kisah Musa di Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Tapi mari kita ambil di sini suatu kesimpulan akhir ya. Jadi semuanya itu kita mesti buat satu lingkaran penuh sehingga kita memahami keseluruhan dari satu perikop ini. Jadi jangan lupa ya, kita ulang kembali. Kalau kita mau memahami teologi tentang disabilitas ini, kita harus memulainya dengan takut akan Allah karena Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dan kita harus memahami teologi tentang disabilitas secara utuh. Ya, jangan separuh-separuh karena itu sangat berbahaya. Kita bisa tersesat dan kita bisa memiliki gambar Allah yang tidak benar. Dan konsep kebenaran sebagaimana firman Tuhan tidak bisa digabung dengan konsep-konsep yang lain. Jadi konsep teologi tentang disabilitas itu secara utuh diambil hanya dari firman Tuhan dan jangan kita gabungkan dengan konsep atau teori-teori yang lainnya agar kuasanya penuh ya dan kita bisa memahami dan pemahaman ini akan membantu kita ya untuk mencari kehendak Allah yang lebih sempurna dalam kita melaksanakan panggilan kita, menggenapi panggilan kita. Jadi kita ambil kesimpulan. Kesimpulan tentang teologi disabilitas ya dari kisah Musa. Tanpa pengenalan akan Allah yang berdaulat, maka manusia selalu hidup dalam ikatan keterbatasan fisiknya. Artinya kita harus memahami Allah ya supaya kita bisa merdeka dari keterbatasan fisik kita. Dan kita mesti pahami bahwa kondisi disabilitas fisik bukanlah rancangan dari Allah sejak semulanya, namun ini adalah hasil dari kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Namun demikian, Allah yang berdaulat tetap mengizinkannya dan mengambil tanggung jawab itu dan mempergunakan kondisi keterbatasan manusia ini, baik dengan cara menyembuhkannya atau tidak menyembuhkannya, demi kedaulatan kehendaknya dan tentu saja untuk kemuliaannya. Dan kita tahu bahwa Allah yang berdaulat yang sama ini juga adalah Allah yang memiliki rancangan yang agung. Ya, rancangan besar. Kita bicara tentang rancangan keselamatan bagi umat manusia. Nah, dalam rancangan ini Allah mengutus ya orang-orang baik yang mengalami keterbatasan ataupun tidak mengalami keterbatasan demi suatu rancangan dan mereka semua masuk ke dalam panggilan mereka masing-masing. Lalu kemudian Allah yang berdaulat ini, yang memiliki rancangan yang agung ini, memahami bahwa manusia itu seringkali bimbang dan mereka mengalami kesulitan, apalagi mereka mengalami keterbatasan fisik. Ya, Allah memahaminya dan karena Allah itu pengampun, ya, Allah itu mengasihi dan panjang sabar. Ya, Allah lalu bersedia bekerja sesuai dengan tingkat pemahaman manusia tersebut. Ya, dan Allah yang berdaulat ini melakukannya dengan cara Ia menyertai setiap keterbatasan fisik, ya, dari manusia. Dan dengan penyertaan ini, Ia pun juga terus-menerus memperkaya akal budi mereka sehingga pemahaman mereka
menjadi lebih lagi dipulihkan, lebih lagi memahami tentang kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap kondisi disabilitas atau keterbatasan. Dan Allah yang berdaulat ini, ya, bukan saja menyertai, tetapi juga menganugerahkan pertolongan, yaitu pendamping-pendamping yang membantu kondisi fisik bagi mereka yang mengalami keterbatasan. Dan Allah ini juga adalah Allah yang menyertai para pendamping juga dengan cara yang sama, ya, dengan cara juga mengajar mereka, ya, terus-menerus. Lalu kemudian kita juga belajar bahwa Allah yang berdaulat juga adalah Allah yang sumber segala hikmat. Artinya Allah sudah merancang cara yang terbaik. Bagaimana caranya setiap orang yang mengalami keterbatasan bisa menggenapi panggilan mereka, ya, bersama-sama juga para pendampingnya. Kita mesti percayakan ini kepada Allah. Dan juga Allah yang berdaulat bisa menyatakan kuasanya melalui instrumen-instrumen yang kita gunakan sehari-hari. Jadi instrumen-instrumen itu bukanlah suatu bentuk kelemahan kita, ya, tidak mewakili kelemahan kita, tetapi instrumen alat-alat yang kita pergunakan dalam mengatasi keterbatasan fisik kita, justru Allah akan gunakan dengan menanamkan kuasanya ke situ, lalu kemudian mempermuliakan Allah, ya, dalam setiap penggunaannya. Nah, sekarang mari kita tutup ini semuanya ke dalam suatu lingkaran penuh, ya, tentang teologi disabilitas ini. Apa sih yang menjadi kunci utama dari teologi disabilitas? Nah, kunci utamanya menurut dari Keluaran 4 ayat 10 sampai 17 itu sebenarnya ada di pergilah. Jadi kalau misalnya kita mau memahami secara utuh tentang teologi disabilitas, kita mesti memahami bagaimana Musa pada akhirnya mengambil keputusan untuk mematuhi Allah dan pergi dan melaksanakan perintah Allah itu. Jadi hal yang penting bagi kita sekarang ini, karena kita sudah memiliki apa yang kita kenal sebagai amanat agung. Pada saat kita yang mengalami keterbatasan fisik, mulai pergi, mulai meresponi amanat agung, yaitu untuk pergi mewartakan kabar baik. Pada saat itulah maka teologi disabilitas ini terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Yesus menyertai kita, bagaimana Yesus memperkaya akal budi kita, bagaimana Yesus juga sudah memilih para pendamping yang bersuka cita menyertai kita dan bersama-sama dengan kita, dan bagaimana Yesus juga menyertai mereka, ya, dan bagaimana pada akhirnya dengan sumber segala hikmat dari Allah, maka setiap dari kita, baik kita yang mengalami keterbatasan ataupun tidak, masuk dan menggenapi panggilan kita. Nah, sehingga kita memahami, ya, sejak awal saya katakan tentang universalitas dari teologi disabilitas. Jadi teologi disabilitas itu sifatnya universal. Teologi ini bukanlah hanya untuk mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Teologi ini untuk kita semua. Karena pertama-tama jangan lupa, ya, bahwa semua dari kita adalah manusia yang sifatnya terbatas. Usia kita terbatas, kesehatan kita terbatas. Dan banyak dari kita pernah mengalami apa yang namanya disabilitas itu. Mungkin kita pernah kena COVID, kita disabilitas secara dalam beberapa minggu, ya, atau kita pernah terkilir, atau dari kita ada yang mengalami disabilitas jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, atau bahkan permanen. Tapi intinya, teologi disabilitas ini berlaku buat kita semua karena kita semua rentan. Ya, meskipun kita tidak pernah mengalami kerentanan itu, ini juga tetap berlaku bagi kita. Karena siapa tahu, kita adalah orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi Harun bagi Musa. Jadi kita harus membantu teman-teman kita yang mengalami keterbatasan fisik,
agar mereka bisa masuk ke dalam panggilan mereka masing-masing. Dan jangan khawatir, Allah yang sama yang menyertai mereka, juga Allah yang sama yang menyertai kita juga, yang mendampingi atau membantu mereka. Demikian pemahaman kita ya tentang teologi disabilitas. Kiranya bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.